Ya, pembelajaran materi hari ini kita masuk ke pembelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor ya. Pelajaran kelas 12. Nah, ini bukunya, buku pengelolaan bengkel sepeda motor. Nah, yang pertama kita mempelajari itu bab 1, yaitu struktur organisasi bengkel otomotif. Ya. Ya, kita pelajari struktur organisasi bengkel otomotif. Struktur organisasi bengkel otomotif. Nah, kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya 3.1 memahami struktur organisasi bengkel otomotif. Pengetahuannya, praktiknya itu 4.1 membuat struktur organisasi bengkel otomotif atau bengkel sepeda motor ya. Tujuan pembelajarannya ya, peserta didik kalian mampu memahami pengertian dari struktur organisasi bengkel. Yang kedua, mampu menyebutkan jenis-jenis struktur organisasinya. Yang ketiga, menyebutkan tugas dan tanggung jawab struktural organisasi bengkel, serta mampu membuat struktur organisasi bengkel. Nah, peta konsepnya, materi pembelajarannya. Struktur dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna ya, sebagai berikut. 1. Cara sesuatu atau disusun atau dibangun. Kedua, susunan atau bangunan. Ketiga, disusun dengan pola tertentu. Keempat, pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Kelima, ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Ya, struktur organisasi bengkel otomotif yaitu pengaturan atau penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif berguna melakukan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan masing-masing atau yang disebut job desk. Bengkel otomotif sering kita jumpai terdiri atas bengkel mobil dan bengkel sepeda motor. Bengkel selain melayani perawatan berkala, perbaikan dan penjualan suku cadang, biasanya juga menyediakan penjualan kendaraan. Nah, jadi yang dimaksud seperti itu, ada juga bengkel-bengkel yang tidak hanya tempat servis, tapi dia membuka penjualan seperti showroom ya. Nah, jenis-jenis struktur organisasi bengkel. Struktur organisasi secara umum terbagi menjadi sebagai berikut ya. 1. Struktur organisasi fungsional. Yang dimaksud fungsional berarti struktur organisasi dari kemampuannya atau dari fungsinya ya. Paling puncak, paling pertama itu pemimpin. Di bawah pemimpin ada personalia, ada keuangan, ada teknisi. Baru anak buah atau karyawan. Ini fungsional secara kerjanya ya, secara kemampuan. Nah, ini ada lagi struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional berarti berdasarkan kesamaan baik layanan, pasar, produk maupun fisik geografis. Struktur ini biayanya lebih tinggi sehingga sering digunakan perusahaan menengah ke atas. Struktur ini memetakan tiap bawahan yang mempunyai tanggung jawab dan wilayah sendiri. Nah, struktur divisional berarti dia terbagi menjadi beberapa bagian atau divisi. Nah, divisional tuh seperti ini kan, tetap pemimpin di atas, terus wakil pemimpin, jadi ada wakilnya dari pemimpin ke wakil pemimpin 1, wakil pemimpin 2. Bagian A, bagian B, bagian C ke pemimpin 1, wakil pemimpin 1. Nah, bagian D, E dan F itu ke wakil ketua pemimpin 2. Ya, wakil kepala pemimpin 2. Nah, ini struktur organisasi lini ya, garis ya. Struktur ini menghubungkan secara langsung dengan atasan, cocok untuk lini kecil, contohnya di RT, rumah makan, perbengkelan dan sebagainya. Keuntungannya ini dapat langsung bertanggung jawab pada atasan. Adapun kelemahannya adalah bergantung pada seorang saja. Berikut, nah seperti ini. Nah, jadi struktur ini terpusat kepada pemimpin ya, pelaksana kepada ketua pelaksana, akuntan ke keuangan. Nah, pemimpin
mendapat informasi ya dari bagian keuangan dan bagian kepala pelaksana saja, tapi tidak dari bawahannya. Lemahnya ya berarti bergantung pada seorang saja. Maksudnya bergantung pada seorang itu seperti pemimpin hanya tahu akuntan itu hanya data itu dari kepala keuangan saja. Dia tidak tahu akuntan satu bekerja seperti apa, akuntan dua bekerja seperti apa. Nah, dia juga mengecek pelaksana. Itu hanya dicek dari ketuanya saja, kepala pelaksana. Pelaksana satu tidak mengetahui dia bagaimana cara kerjanya, pelaksana dua juga tidak tahu. Nah, tapi untuk lebih murah dan lebih mudah seperti ini strukturnya. Cuma itu tadi kurang termanage aja ya. Ada kelemahannya. Nah, sekarang kita lihat struktur organisasi lini dan staf. Struktur kombinasi yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan ilmu. Spesifikasinya memudahkan kontrol, namun kelemahannya kurang dapat terpusat. Nah, ini ya. Ini lebih memudahkan ya, memudahkan secara operasional. Seperti karyawan punya berkoordinasi ke staf, dari staf ke staf baru ke operasional, operasional baru ke pemimpin, dan staf-staf itu hanya keuangan, staf keuangan hanya ke keuangan. Ya. Cuma kelemahannya kurang dapat terpusat. Ya, jadi ya kurang cepat ya. Banyak lika-likunya ini. Kelima, struktur organisasi komite proyek. Ya, mempunyai kewenangan semua mempunyai peran karena terjadi musyawarah. Kelemahannya jika terjadi masalah maka sering menghindari atau saling lempar tanggung jawab. Nah, itu komite seperti struktur organisasi komite atau struktur proyek seperti itu ya. Ada positifnya dan negatifnya, ada kelemahannya, ada kebaikannya, ada keuntungannya. Nah, struktur organisasi metrik. Metrik merupakan kombinasi antara struktur fungsional dan struktur divisional. Dunia perbengkelan, baik bengkel mobil maupun sepeda motor, mempunyai kemiripan struktur. Tiap bengkel atau perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda. Minimal yang paling sederhana terdiri atas kepala bengkel dan mekanik. Ya, struktur organisasi bengkel sangat penting dalam operasional sistem kerja bengkel. Tiap bagian bertanggung jawab sesuai pekerjaannya. Nah, kita lihat yang pertama bengkel mobil. Bengkel mobil memiliki struktur organisasi yang sama dengan sepeda motor ya. Organisasinya hampir sama. Ada kepala bengkel, ada SA atau service advisor. Nah, kemudian ada front desk atau kasir, terus mekanik dan office boy. Plus ditambah lagi kalau ada layanan cuci mobil atau steam. Nah, mekanik tiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kemampuan dan daya tampung yang dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya mekanik itu jumlah mekanik berbeda-beda tergantung dari bengkel atau perusahaan tersebut. Ada yang mekaniknya 5, ada yang mekaniknya cukupnya 3, ada yang 2. Nah, itu di mekanik. Tapi untuk position yang lain, nah itu menyesuaikan. Ya, misalkan front desk-nya 1, mekaniknya 2, seperti ini, office boy-nya 1, service spare part juga 1, service advisor 1. Nah, baru kepala bengkel 1. Nah, seperti itu ya. Tapi ya tidak tutup kemungkinan bisa kalian juga observasi lagi ya. Nah, dalam bengkel service advisor itu yang tadi bertanggung jawab terhadap kondisi bengkel maupun layanan terhadap konsumen. Nah, jadi service advisor itu fungsinya untuk meyakinkan konsumen atau untuk menghadapi keluhan konsumen, untuk juga memberikan wawasan pengarahan ke konsumen, apa sih yang kerusakan seperti apa. Nah, itu di peran pentingnya dari service advisor ya, pengecek service ya. Service advisor itu mekanik yang ada pada bagian hanya 2, namun dalam kenyataan perusahaan besar dapat lebih dari itu. Yang maksudnya itu mekanik itu hanya ada 2 bagian doang, tapi belum tentu di perusahaan gede bisa banyak ya. Kita lihat aja bengkel-bengkel umum gitu, bisa mekaniknya minimal 4 atau 5. Nah, untuk bengkel sepeda motor sama ya, seperti yang tadi saya jelasin di bengkel mobil. Nah, tugas-tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel.
Ada kepala bengkel, direktur, yaitu berfungsi sebagai pemimpin perusahaan ya, bertugas memimpin langsung perusahaan ataupun bengkel. Nah, dan peran pemimpin itu yang terpenting juga itu mengecek anak buah ya. Jadi selalu ada yang namanya pengecekan ya. Kepala mekanik. Nah, kepala mekanik atau service advisor. Nah, kepala mekanik bertugas untuk mengkoordinasi mekanik dalam melakukan pekerjaan. Ya, tuh kan selain itu juga mengontrol berbagai keluhan pelanggan tentang servis yang dilakukan oleh mekanik. Nah, kalau front desk dan front counter itu adalah tugas untuk menerima keluhan masuk pelanggan yang datang untuk melakukan berbagai jenis layanan di bengkel juga ya. Terus diharapkan petugas front desk ini diharapkan ramah dan pandai berkomunikasi dengan baik. Nah, mekanik mempunyai tugas untuk melakukan servis pada sepeda motor yang datang, ya, dan masuk pada antrean servis maupun perawatan yang dilakukan dari ringan, sedang maupun berat. Nah, semua harus dapat dilakukan dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu pekerjaan mekanik. Nah, spare part yaitu bagian penjualan, pengambilan, suku cadang yang dibutuhkan oleh mekanik ya, dan juga tugasnya itu keluar masuk barang dicatat, dicocokkan dengan administrasi yang ada. Nah, pencuci motor ya tugas untuk mencuci ya, setelah selesai diservis motor langsung dicuci, dibersihkan. Beberapa bengkel ada yang menambahkan atau telah menambahkan fasilitas cuci motor sebagai bonus servis. Nah, kalau office boy tugas untuk menjaga merawat kebersihan bengkel pada umumnya. Tugas tersebut diantaranya menyapu, mengepel maupun memberi pewangi pada ruangan-ruangan tertentu. Office boy harus selalu siap dengan kebersihan bengkel. Nah, semua karyawan dalam struktur organisasi memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut tergantung dari model bengkel ya. Jadi semuanya juga ada hak dan kewajibannya ya. Dan semua juga tergantung dari bengkel atau perusahaan tersebut, kebijaksanaannya tersebut. Apakah misalkan seperti tadi ada office boy itu bisa bergabung juga dengan spare part, atau office boy juga bisa bergabung dengan tukang setim atau cucinya. Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, ini rangkumannya ya. Struktur organisasi bengkel yaitu secara garis besar pengaturan atau penempatan personal yang dibuat pada bengkel otomotif ya, bengkel mobil maupun motor. Hal tersebut untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan masing-masing ya. Nah, ini jenis-jenis struktur A, B, C, D, E, dan F, itu ada 6 ya. Struktur organisasinya dari fungsional, divisional, lini dan staf, komite proyek, maupun yang terakhir kita lihat matriks. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup di sini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.